Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Formula E, karena ini adalah ajang internasional yang mendapat perhatian publik, teman-teman. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga luar negeri menyoroti kegiatan Formula E. Dan ini ajang yang sifatnya internasional dan terbesar sepanjang sejarah Formula E. Dan itu memang diakui oleh pihak Formula E, bahwa di Jakarta inilah ajang Formula E terbesar sepanjang Formula E itu digelar di beberapa negara. Nah teman-teman, kehadiran Presiden Jokowi, kehadiran para menteri di acara Formula E itu merupakan satu kehormatan bagi Pak Anies Baswedan. Artinya kegiatan ini mendapat dukungan secara moral atau secara institusi kenegaraan mendukung kegiatan Pak Anies Baswedan menggelar Formula E. Terbukti Pak Jokowi hadir, kemudian beberapa menteri juga hadir, ada Sandiaga Uno, ada Bahlil Lahadalia, dan ada beberapa menteri yang lainnya yang ikut menyaksikan kegiatan Formula E itu. Nah yang menarik teman-teman, terkait pemenang Formula E ini, Presiden Jokowi sendiri yang menyerahkan piala kepada Mitch Evans, teman-teman, selaku pemenang Formula E di Jakarta. Dan Pak Anies Baswedan memberikan piala kepada tim pemenang di Formula ini. Ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa Presiden Jokowi ini mau hadir, kemudian mau memberikan atau menyerahkan piala? Ini sebuah penghormatan bagi Pak Anies Baswedan dan kru atau penyelenggara dari Formula E. Nah teman-teman, kita akan baca beritanya terkait Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan menyerahkan piala kepada pemenang Formula E. Kita baca berita dari Brito, teman-teman. Heboh, Jokowi serahkan piala pemenang Formula E Mitch Evans. Anies serahkan piala tim. Presiden Joko Widodo menyerahkan piala ke pemenang Formula E Jakarta, Mitch Evans. Jokowi terlihat berada di panggung bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pantauan Jokowi terlihat sudah berada di atas panggung bersama Anies Baswedan hingga Puan Maharani tak lama usai balapan berakhir. Sabtu 4 Juni 2022. Acara dilanjutkan mendengarkan lagu kebangsaan dari pembalap juara Jakarta E-Prix. Anies terlihat menyerahkan piala untuk kategori tim lalu menyalami para pembalap di podium. Setelah itu, piala untuk juara 3, Eduardo Mortara, dan juara 2 Jean-Eric Vergne diserahkan oleh penyelenggara. Jokowi kemudian menyerahkan piala ke Mitch Evans. Penyerahan piala oleh Jokowi disambut tepuk tangan dari para penonton. Setelah itu, Jokowi, Anies hingga Puan Maharani terlihat turun dari panggung. Para pembalap kemudian terlihat bersuah foto mengarah ke penonton. Nah, ini teman-teman, salah satu penghargaan ketika pemenang Formula itu pialanya diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini kan suatu penghargaan. Dan ini menjadi kebanggaan bagi tim pemenang, teman-teman. Jadi kalau sudah menang, mendapat penghargaan, dan penghargaan itu berupa piala diserahkan oleh Presiden Indonesia. Nah ini akan menjadi cerita, teman-teman, ketika para pembalap ini pulang ke negaranya. Akan menceritakan kegiatan Formula E Jakarta. Apalagi yang menang, teman-teman. Dia akan bercerita banyak terkait Formula E di Indonesia. Dan inilah yang membawa nama harum Indonesia. Jadi kegiatan Formula E, ajang internasional yang pada akhirnya itu membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Apalagi Pak Jokowi mau hadir di acara Formula E. Karena sebelumnya itu teman-teman ada beberapa pihak yang menginginkan Pak Jokowi supaya tidak hadir di acara Formula E. Kalau Pak Jokowi hadir berarti mendukung Formula E. Tapi ternyata apa teman-teman? Pak Jokowi hadir di acara Formula E. Itu artinya Pak Jokowi memang mendukung kegiatan Pak Anies Baswedan. Walaupun kegiatan Formula E itu tidak didukung, tidak diberi sponsor oleh badan usaha milik negara yang menterinya Pak Erick Thohir. Jadi ini harus kita katakan yang sebenarnya begitu. Kalau BUMN kemarin memberikan sponsor di Mandalika, dan itu banyak teman-teman, ada Pertamina, ada BRI, ada bank-bank nasional, bank pemerintah ini memberikan sponsor di Mandalika, di sirkuit MotoGP di sana. Tetapi ketika diminta supaya memberikan sponsor di sirkuit Ancol di Formula ini, ternyata Erick Thohir
tidak memberikan jawaban dan tidak memberikan sponsor di acara Formula E. Entah apa alasannya, yang pasti pihak BUMN tidak ada yang menjadi sponsor di Formula E. Namun demikian teman-teman, kalau kita lihat justru di Formula E ini sponsornya lebih banyak daripada di sirkuit Mandalika. Ada 30 sponsor teman-teman. Dan kalau kita lihat di sirkuit Mandalika itu cuman 15 sponsor. Jadi separuhnya ini lebih besar sponsor yang dari kegiatan Formula E. Namun demikian di Formula E tidak ada bantuan sponsor dari badan usaha milik negara, dari pemerintah. Tetapi alhamdulillah teman-teman, ternyata ini malah sukses digelar Pak Anies Baswedan. Dan ini juga banyak warga negara Indonesia atau masyarakat yang mendukung kegiatan Formula ini dengan cara membeli tiket di Formula E. Ada juga yang mengapresiasi Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini sukses mengantarkan kegiatan Formula E dan layak menjadi presiden. Nah, seperti yang disampaikan emak-emak teman-teman ketika menonton Formula E, dan emak-emak ini memuji kinerja Pak Anies Baswedan yang layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, untuk itu coba kita lihat beritanya mengenai emak-emak yang ini mengapresiasi kegiatan Pak Anies Baswedan dan supaya Pak Anies ini maju di 2024. Artinya menjadi presiden, itu yang diinginkan teman-teman. Kita baca berita dari Indozone. Nonton Formula E, ibu-ibu sebut Anies Baswedan sukses dan Capres 2024. Jadi memang tidak bisa lepas teman-teman dari urusan politik. Walaupun Pak Anies kemarin sudah bilang, ketika nonton Formula E jangan memakai atribut-atribut politik, karena ini bukan kegiatan politik, ini kegiatan olahraga. Dan ini memang sudah disampaikan Pak Anies Baswedan sebelum kegiatan itu dimulai, yaitu penyelenggaraan pada 4 Juni 2022. Namun demikian teman-teman, walaupun tidak memakai atribut partai politik atau dukungan, emak-emak ini justru mendukung Pak Anies supaya maju di 2024. Kita baca beritanya. 2 orang ibu-ibu berkaos Formula E tampak menonton event balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni 2022. Mereka menilai penyelenggaraan Formula E menunjukkan kesuksesan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan layak maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Jadi ini dianggap sukses, maka Pak Anies layak maju di Pilpres 2024. Kalau saya pribadi bilang, ini Pak Anies hebat banget bisa sukses gini. Kayaknya sih calon 2024, mudah-mudahan, amin, kata Semi 40 tahun kepada wartawan di Taman Lumba-Lumba Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni 2022. Semi menyampaikan hal tersebut saat nonton bareng nobar Formula E. Ketika disinggung terkait pendukung Anies, Semi mengakui jika dirinya memang pendukung Anies. Oh iya, pasti pendukung Pak Anies, sama Formula E ya juga dong pasti, beber Semi. Dalam kesempatan yang sama, rekan Semi Nadia 40 tahun menyampaikan hal yang sama dengan Semi. Nadia menyebut di masa-masa terakhir Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia bisa mensukseskan ajang Formula E. Pasti mendukung sekali, pasti dong. Di masa-masa terakhir dia untuk jabatannya, dia sukses Formula E, karena ini kan pertama kali kan di Indonesia, keren banget lah. Pak Anies dalam 3 bulan bisa sukses dan ramai banget, kata Nadia. Nah inilah teman-teman beberapa pendapat dari ibu-ibu yang telah menonton sirkuit Formula E. Beliau mendukung kegiatan Formula E, dan kalau ditanya apakah pendukung Pak Anies, dia mengatakan ya, pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi dia jujur mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi apa yang disampaikan emak-emak tadi teman-teman, ini saya pikir mewakili banyak orang yang mungkin hadir di acara Formula E atau mewakili banyak orang di luar sana yang juga tidak nonton Formula E tetapi mendukung Pak Anies Baswedan. Dan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh emak-emak tadi, di mana Pak Anies sukses menyelenggarakan Formula E dan layak menjadi calon presiden, ini kita garis bawahi bahwa ibu-ibu itu teman-teman juga bisa mewakili sekian banyak juta orang di luar sana supaya Pak Anies ini bisa diusung di 2024 dan kalau bisa menjadi presiden teman-teman. Jadi kegiatan yang dilakukan Pak Anies Baswedan dalam waktu singkat ini bisa menyelenggarakan Formula E. Kalau kita lihat kemarin itu teman-teman hanya
60 hari bisa membuat sirkuit Formula E yang luar biasa seperti itu. Itu kalau tidak kerja tim yang solid itu akan susah teman-teman. Membuat sirkuit Formula E tercepat di dunia. Itu yang kemarin beritanya seperti itu teman-teman. Tercepat di dunia. Menyelenggarakan Formula E dengan waktu yang cukup singkat, cukup pendek. Dan ini memang diakui oleh pihak Formula E bahwa inilah kerja yang cukup fantastis dari Pak Anies Baswedan dan juga dari penyelenggara di Jakarta yang mampu menyelenggarakan Formula E dalam waktu yang singkat. Jadi apa yang disampaikan Mak Mak tadi memang cukup beralasan teman-teman. Kalau Pak Anies memang bisa bekerja menyelenggarakan Formula E tanpa bantuan dari badan usaha milik negara, tanpa bantuan atau sponsor dari BUMN yang menterinya ini adalah Pak Erick Thohir. Sementara kalau kita lihat teman-teman di Mandalika, sirkuit MotoGP Mandalika itu mendapat sponsor, mendapat bantuan dari BUMN. Jadi ada banyak BUMN yang menjadi sponsor di sirkuit Mandalika. Jadi wajar kalau sukses di Mandalika karena disupport oleh badan usaha milik negara. Tetapi pihak Pak Anies Baswedan ketika menyelenggarakan Formula E tidak disupport oleh BUMN. Bahkan awalnya teman-teman Formula E itu akan diselenggarakan di Monas, tetapi tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat karena di Monas itu katanya sebagai cagar budaya yang tidak boleh ada pemindahan, pembongkaran, dan itu memang harus dijaga karena itu tidak boleh. Oleh karena itu Pak Anies akhirnya pindah ke tempat lain dan menemukan di Ancol itu. Dan Ancol itulah tempat diselenggarakan Formula E yang tadi kita lihat. Dan luar biasanya teman-teman, backgroundnya itu adalah JIS, Jakarta International Stadium. Dan tentunya JIS ini akan menjadi ikon Indonesia. Padahal ini dibangun di era Pak Anies Baswedan. Jadi kalau di Monas itu misalnya digelar di sana, maka backgroundnya itu Monas. Nah karena tidak boleh, maka pindahlah ke Ancol, yang menjadi backgroundnya adalah JIS, Jakarta International Stadium. Jadi dua kegiatan inilah yang bisa membuat nama harum Indonesia, yaitu Formula E dan juga Jakarta International Stadium. Dan inilah sebuah keuntungan yang cukup besar bagi Pak Anies Baswedan yang mampu menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Dan ini saya melihat cukup sukses, dilihat dari penontonnya yang cukup banyak. Bahkan Pak Anies menyebut ada 22.000 penonton yang hadir di acara Formula E di Jakarta. Itu belum penonton di depan layar televisi di masing-masing negara karena diliput 150 negara. Belum penonton di Indonesia yang juga menonton lewat media-media online, ini juga cukup banyak. Jadi inilah kegiatan Pak Anies Baswedan yang cukup sukses. Dan kalau kita lihat teman-teman, calon presiden yang lain ini saya melihat belum punya kegiatan yang sebesar yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Kita lihat Pak Prabowo Subianto, kita lihat Ganjar Pranowo, apa yang kegiatan yang membuat daya tarik besar publik dari Indonesia maupun luar negeri. Hanya Pak Anies Baswedan lah yang mampu membuat kegiatan yang menjadi perhatian publik bagi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, saya pikir Pak Anies layaklah untuk menjadi calon presiden 2024. Tergantung siapa duetnya nanti, apakah dengan Puan atau dengan Ganjar atau Ridwan Kamil atau dengan AHY. Itu akan dipengaruhi oleh komitmen, kemudian perundingan-perundingan antar partai politik yang ada. Karena kemarin Nasdem juga begitu teman-teman, akan menjaring calon presiden pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2022. Siapa yang akan diusung di 2024. Demikian juga dengan KIB. Jadi masing-masing koalisi nanti tentu akan punya pandangan-pandangan yang mungkin berbeda. Tetapi pada akhirnya akan mengkerucut teman-teman siapa yang akan diusung di 2024. Dan salah satu kandidat yang potensial adalah Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.